pagi, saudara. Mengawali awal pekan pada hari ini kami hadir ke hadapan Anda tentunya untuk menghadirkan beragam informasi. Ya, tentunya informasi aktual tajam terpercaya telah kami siapkan untuk Anda menemani hari Senin ini 7 Juni 2021. Bersama saya Jati Dharma dan Dorothea Ayu, kita jelang bersama Liputan 6 Pagi. Karena tak mampu membayar biaya ambulans, jenazah seorang warga terpaksa diangkut kendaraan roda 3 dari sebuah rumah sakit di Probolinggo, Jawa Timur. Antrean panjang terjadi saat digelar rapid test antigen di pintu keluar Jembatan Suramadu seiring melonjaknya kasus COVID-19 di Bangkalan. Polisi menggerebek sebuah rumah di Brebes, Jawa Tengah yang dijadikan ladang ganja. Kelurahan Siswo di Puran, Boyolali, Jawa Tengah dihebohkan dengan adanya 2 ular piton yang masuk ke permukiman warga. Ular ini masuk ke permukiman diduga karena adanya pembangunan perumahan di sekitar habitatnya di Sungai Kaligede. Ular piton sepanjang 2 meter ini ditangkap warga di Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswo di Puran, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum ditangkap, ular piton melintang di Jalan Raya Susiloharjo dan membuat warga yang melintas di jalan itu ketakutan. Sejumlah warga pun akhirnya menangkap ular piton dengan cekatan. Bukan kali ini saja ular piton ditemukan. Sebelumnya ular ditemukan di rumah dan masuk ke warung salah satu warga yang memang berada dekat di sekitar aliran sungai Kaligede, Boyolali. Dalam sepekan ini saja, warga di sekitar sungai Kaligede sudah menangkap 5 ekor ular piton dari berbagai ukuran, mulai dari 1 meter hingga 2 meter. Selain karena perubahan cuaca, banyak ular piton yang masuk ke pemukiman warga diduga karena adanya pembangunan perumahan di sekitar sungai Kaligede. Waktu saya mau pulang kerja, saya kan kerja di tempat satenya Pak Har di Jembatan Baru, jalan itu loh, luas ke utara mentok jembatan lah. Pas waktu mau pulang lihat ini si ular ini di tengah jalan, apa itu menghadang mau pulang itu loh. Lalu saya manggil Pak Mail terus suruh ini nangkap ular ini. Rencananya ular piton berukuran 2 meter itu akan diserahkan kepada pecinta reptil yang menginginkannya atau akan diberikan ke kebun binatang mini di Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi ruang isolasi COVID-19 di RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus, Jawa Tengah ditambah. Namun sayang, jumlah tenaga kesehatan belum memadai lantaran banyak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bersama kita lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 ini. Pemerintah siap melaksanakan vaksinasi. Standar keamanan yang tinggi menjadi kunci kalahkan pandemi. Garansi aman dan halal pun sudah diberikan oleh MUI. Vaksin, melindungi diri, melindungi negeri. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog.
menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Kita kerjasama, kita dagang, sama-sama, merger. Orang dua kalau nggak bisa dipisahin, plakannya deh sekalian, nggak peduli gua. Bang Udin keren. Abang tuh bisa ngebuat Cindy tuh bertekuk lutut sama abang. Ih, kenapa sih pada jahat banget sama Moi? Itu kan baru tes kamera belakang, coba kamera depannya dong. Boleh nganterin kamu pulang ya? Dina Persada selfie. Fiksi ini, Mol itu pacaran sama dua cowok yang dua-duanya ganteng plus tajir. Kami lanjutkan liputan 6 pagi untuk Anda, Saudara. Ruang isolasi di RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus, Jawa Tengah ditambah sehingga pasien COVID-19 bisa tertampung. Sayangnya jumlah tenaga kesehatan belum memadai lantaran banyak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dibukanya ruang isolasi baru RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus, Jawa Tengah kini mampu mengatasi lonjakan pasien COVID-19. Namun timbul persoalan baru karena tenaga kesehatan untuk merawat pasien kurang. Data Satgas COVID-19 Kudus menyebutkan, khusus RSUD Dr. Lukmono Hadi ada 25 nakes yang terpapar COVID-19. Di seluruh wilayah Kudus, sebanyak 358 nakes positif COVID-19. Ruang isolasi yang sebelumnya berjumlah 170 ranjang, kini menjadi 212. Jumlah ini tentu membutuhkan perawat yang lebih banyak. Cuman problemnya lagi SDM, makanya kami mencoba waktu kemarin rapat dengan Pak Dinas itu dengan tentu dengan PPNI dan sebagainya, kita bisa membantu pada tambahan perawat. Ya. Tidak cuma RSUD Dr. Lukmono Hadi, sejumlah rumah sakit lain pun kekurangan tenaga kesehatan. Meski sudah mendapatkan bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat, jumlahnya belum mencukupi untuk rumah sakit di Kudus. Selain itu, perlu pula penambahan obat dan APD agar pelayanan pasien COVID-19 lebih maksimal. Yulianto melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Saudara, puluhan desa di Kudus, Jawa Tengah menerapkan pembatasan mikro atau micro lockdown karena masuk zona merah COVID-19. Untuk menertibkan micro lockdown, ratusan TNI dan Brimob Polri dikerahkan ke desa-desa. Namun masih ada saja warga yang tidak tertib protokol kesehatan. Ada sekitar 60 desa di Kudus, Jawa Tengah yang masuk ke dalam kategori zona merah. Desa-desa tersebut telah menerapkan pembatasan secara mikro atau mikro lockdown. Sebagian desa justru menerapkan sistem buka tutup akses. Di desa Tumpang Krasak misalnya, warga luar desa dilarang masuk kecuali ada kepentingan mendesak. Itu pun harus menunjukkan surat bebas COVID-19. Sementara bagi warga desa setempat diperbolehkan keluar masuk namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan, TNI dan Brimob Polri diterjunkan ke desa-desa sejak hari Jumat kemarin. Ada 450 TNI dan 420 Brimob yang disebar ke seluruh desa di Kudus, baik di zona merah maupun zona hijau.
Ada yang untuk zona merah, itu kita ada mikro lockdown. Jadi bukan desanya, tapi untuk karena ada PPKM mikro ini kita efektifkan, itu di RT-RT. Nanti ada terjadi lockdown, mana yang kapasitasnya dimaksud untuk zona merah, untuk di mikro zonasi itu sendiri, mungkin dalam satu RT ada 5, untuk yang terpapar di situ, itu masuk di dalam zona merah, jadi kita ada mikro lockdown di sana. Pada tanggal 5 dan 6 Juni kemarin, pemerintah Kabupaten Kudus menerapkan program di rumah saja. Namun di desa Tumpang Krasak masih banyak yang keluar rumah, bahkan berkerumun dan tidak memakai masker. Kepala desa dan aparat tambahan dari TNI Polri kemudian mendatangi mereka supaya tetap di rumah saja. Aparat tambahan dari TNI Polri akan bersiaga di desa-desa hingga tanggal 14 Juni mendatang. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Sejumlah warga desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah menjalani isolasi mandiri setelah terpapar COVID-19. Ya, mereka tertib dalam menjalani isolasi karena kebutuhan makannya dijamin pemerintah desa. Hingga hari Minggu, 11 warga desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah menjalani isolasi mandiri. Selama itu pula mereka mendapatkan kiriman sembako dari pemerintah desa yang diantarkan sepekan sekali. Paket sembako ini selain sebagai bentuk kepedulian, juga untuk memastikan warga yang menjalani isolasi tetap berada di rumah. Di desa Tumpang Krasak ada 13 warga yang terpapar COVID-19, 1 meninggal dunia dan 1 telah sembuh dan sisanya masih menjalani isolasi mandiri. Mereka wajib tidak keluar rumah ketika dia melaksanakan isolasi mandiri. Dan setelah itu juga dari desa kita terus menyampaikan edukasi-edukasi yang bagaimana nanti masyarakat bisa mengerti bagaimana tentang wabah ini yang sangat drastis meningkat. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang datang ke tempat isolasi terpusat di bekas asrama Akbid Kudus sempat bertemu dengan seorang pasien COVID-19 yang sedang ditunggui oleh suaminya. Ganjar pun meminta sang suami pulang, namun yang bersangkutan menolak karena tidak tega meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Ya, makanya itu SOP-nya yang nanti kita minta untuk diperketat agar tidak menambah potensi-potensi penularan pada yang lain. Pihak RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus pun memastikan aturan untuk keluarga pasien COVID-19 sudah sesuai prosedur. SOP sendiri itu kan memang sebenarnya tidak serta-merta kita mau menggampangkan orang menunggu sama sekali, tidak. Kami punya jelas, nanti bisa dilihat ya, bahwa hanya orang tertentu saja, itu saja dengan kebutuhan khusus ya, bayi atau anak kecil yang memang tidak mungkin tidak ditunggu oleh ibunya. Kedua, orang dengan gangguan jiwa. Yang ketiga, orang dengan kebutuhan yang khusus, yang dengan sebagainya, dan itu sangat-sangat selektif dengan ada tanda tangan. Selain itu, pasien yang sudah kritis juga diperbolehkan mengunjungi ruang isolasi selama 30 menit menggunakan APD lengkap. Kasus COVID-19 di Kudus meningkat pasca Lebaran menyusul banyaknya klaster keluarga. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Saudara, jumlah kasus baru COVID-19 masih tinggi dengan total kasus harian mencapai 5.832 kasus. Pada hari Minggu, 3 provinsi dengan jumlah kasus harian terbanyak yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Hingga saat ini penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah masih terjadi. Pengujian antigen berbasis real-time PCR terus dilakukan di seluruh Indonesia. Pada hari Minggu kemarin, total pasien positif COVID-19 mencapai 1.856.038 kasus, dengan penambahan kasus baru 5.832 kasus. Dari total kasus COVID-19, jumlah kasus aktif saat ini sebanyak 98.455 kasus. Jumlah pasien yang sembuh bertambah 4.187 orang, sehingga total menjadi 1.705.971 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia bertambah 163 orang, sehingga total menjadi 51.612 orang.
Pada tanggal 6 Juni 2021, DKI Jakarta mencatatkan penambahan kasus positif corona tertinggi dengan jumlah kasus baru 1.019 kasus. Berikutnya Jawa Tengah dengan 890 kasus dan Jawa Barat dengan jumlah kasus baru 869 kasus. Sementara itu, masyarakat terus diingatkan untuk menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Seorang calon jemaah haji di Padang, Sumatera Barat kecewa 2 kali gagal berangkat haji setelah pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini. Hal serupa juga dirasakan calon jemaah haji di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ia mengaku kecewa dan hanya bisa pasrah atas keputusan pemerintah tersebut. Cita-cita untuk berangkat haji pada tahun ini pupus setelah pemerintah meniadakan pemberangkatan jemaah haji. Salah satu calon jemaah haji yang terdampak dengan keputusan tersebut adalah Rafida, 71 tahun. Air mata Rafida, warga RT 1 RW 14 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Padang, tak terbendung saat mengetahui batal berangkat haji tahun ini. Dia tidak tahu lagi kapan bisa berangkat haji, mengingat usianya yang semakin menua. 2 tahun lalu pada 2019, setahun sebelum COVID-19, ia dan suaminya Amiruddin Koto yang ketika itu masih hidup berkesempatan menunaikan rukun Islam yang kelima. Hanya karena surat pemberitahuan terlambat sampai ke rumahnya menyebabkan ia dan suaminya gagal berangkat haji. Tak lama setelah itu suaminya meninggal dunia. Tahun ini niatnya untuk berangkat haji terpaksa ditunda lagi. Kalau dapat ya sudah corona ini, tahun-tahun sudah corona inilah kalau dapat. Mohon ya. Umur kita udah lebih 70 sekarang. Hal serupa juga dirasakan Hairus Salam, calon jemaah haji asal desa Pasir Awi, Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten. Hairus Salam mengaku sudah persiapan semua keperluan dan tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Namun pria yang berprofesi sebagai guru mengaji dan petani ini tak bisa berbuat banyak karena keinginannya beribadah di Tanah Suci kembali tertunda. Ia telah mendaftar untuk berangkat haji pada tahun 2012 lalu dan mendapatkan daftar tunggu hingga 2020. Perasaan saya sangat kecewa, soalnya kan kita udah menunggu lama gitu ya. Kita kan daftar tunggu kan 8 tahun. Dari jadwal semula kan seharusnya kita berangkat tahun 2020, kemudian diundur ke tahun 2021. Dan berdasarkan pengumuman dari Kementerian Agama Indonesia kemarin itu ternyata diundur lagi. Ya kita kan udah mempersiapkan ini itu segala macam kan gitu ya. Hairus Salam bersama sang istri sangat berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar ia dan jemaah haji asal Indonesia lainnya bisa menunaikan ibadah haji pada tahun 2022 mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara Menteri Luar Negeri Indonesia periode 1978-1988, Mohtar Kusumaatmadja meninggal dunia pada hari Minggu kemarin di usia 92 tahun. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara pemakaman Mohtar Kusumaatmadja dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu sore. Upacara pemakaman dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar. Selain menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, almarhum Mohtar Kusumaatmadja juga pernah menjabat Menteri Kehakiman dari 1973 hingga 1978. Almarhum memiliki peran penting dalam merumuskan zona ekonomi eksklusif laut sehingga Indonesia berdaulat atas 6,4 juta kilometer persegi laut teritorial maupun ZEE. Saudara, polisi menggerebek sebuah rumah di Brebes, Jawa Tengah yang dijadikan ladang ganja. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Lezatkan tempe bergizi dengan Royco. Rasa ayamnya meresap ke dalam tempe bergizi. 5 huruf rasanya. Lezat! Royco, jadikan tempe bergizi lebih lezat. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang.
Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Bete di rumah terus, sikat Pop mie pedes geledek goreng dan doer kuah. Pedesnya gak bosenin, bikin seru, bikin nagih, bete gak lagi. Pop mie pedes geledek goreng dan doer kuah. Pedesnya bikin seru. Keringat, kotoran, dan kuman bisa menyebabkan ketombe dan gatal. Pakai Clear Ice Cream Menthol. 3 kali bersih total, sikat habis ketombe, gatal, dan kuman mental. Dengan sensasi kesegaran gunung es. Perlindungan total, segar seharian. Clear Ice Cream Menthol. Customer, suamiku udah rajin bersih-bersih dan pakai penutup helm tambahan. Kamu juga pakai masker terus ya, biar sama-sama aman. Baru Soklin Lantai Sensasi Perfume Aromatik. Kini dengan Shine Lock and Fast Dry. Perfume boosternya menyebar, wangi penuh fantasi. Lantai terlindungi dari kuman. Soklin Lantai, wanginya tahan lama. Soklin Lantai Sensasi Perfume Aromatik. Wingscare. Bahaya, kuman bakteri menempel di pakaian. Bunuh dengan Soklin Antisep. Baru, deterjen plus protection dengan inovasi O2 Active Power. Efektif bunuh kuman dan bakteri. Perlindungan 48 jam untuk keluargaku, Soklin Antisep. Wingscare. Baru, Pepsodent Siwak. Dengan siwak dikenal sebagai antibakterial alami. Dan mint, rawat kekuatan gigi dan segarkan nafas. Pepsodent Herbal dengan sirih jeruk nipis dan garam. Kini, jadikan mulut adem nafas segar. Setiap senyuman begitu berarti. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Bete di rumah terus, sikat Pop mie pedes geledek goreng dan doer kuah. Pedesnya gak bosenin, bikin seru, bikin nagih, bete gak lagi. Pop mie pedes geledek goreng dan doer kuah. Pedesnya bikin seru. Pakai Indomie kental manis. Ngulik resep ala Korea, gak habis-habis. Sarangnya Indomie kental manis. Indomie kental manis, nikmatnya gak habis-habis. From the field thus far. Bikin apa ya? Singa Pedal Pop. Pedal Pop Mochi. Dengan susu dan coklat, cemilan baik untukmu. Lezat dan kenyal. Bentuknya bulat. Aha, bikin planet bumi aja. Pedal Pop Mochi coklat dan vanila. Main yuk. Saat panas di siang hari, ketombe basah balik lagi. Segala cara dilakukan untuk terus menghindari. Dengan Head and Shoulders, ketombe basah, gatal, dan apek kelar. Head and Shoulders. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Bete di rumah terus, sikat Pop mie pedes geledek goreng dan doer kuah. Pedesnya gak bosenin, bikin seru, bikin nagih, bete gak lagi. Pop mie pedes geledek goreng dan doer kuah. Pedesnya bikin seru. Baru, Wiz 24 Disinfectant Spray Surface and Air. Dengan ProGuard, bunuh kuman, bakteri, jamur di permukaan dan udara. Semua terlindungi dengan Wiz 24 Disinfectant Spray Surface and Air. Wingscare.
protokol kesehatan saja tidak cukup. Kuman bakteri menempel di pakaian. Baru, Soklin Antisep. Deterjen plus protection dengan inovasi O2 Active Power. Efektif bunuh kuman dan bakteri, membersihkan sampai serat kain terdalam. Perlindungan 48 jam anti bau. Pakaianku, second skinku. Kulindungi dengan deterjen plus protection yang ahli membunuh kuman bakteri. Soklin Antisep. Perlindungan dari kuman bakteri dengan kesegaran 48 jam. Wingscare. Makan laksa Singapura enak nih. Wah, baru mie sedap selection Singapura spicy laksa. Rasanya laksa Singapura beneran. Aromanya bikin gila. Mie-nya tebal, puas banget. Wah, laksa banget. Mantap habis. Kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Lo atur sendiri pedasnya. Laksanya beneran sedap. Mie sedap Singapura spicy laksa. Try it now. Dari Wingsfood. Kuman dan bakteri menyebar dalam rumah. Baru Super Sol Karbol Wangi Sereh. Mengandung pine dan sereh oil plus double antibacterial agent, lebih efektif bunuh kuman dan bakteri. Saatnya era baru dengan Super Sol. Super Solution. Wingscare. Bagi saya, keperawanan itu sangatlah berharga, sangat mulia. Kalau itu pun diambil daripada saya, bagaimana hidup saya? Saya tidak yakin dengan diri saya. Saya kehilangan akal sehat. Jalan saya buntu. Dan yang ada di pikiran saya hanyalah mengakhiri semua dengan cara bunuh diri. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kera bunuh kuman. Wingscare. Ya, rawitnya ketinggalan. Nah, mau rawit aja ribet bingit. Coba ini, baru mie sedap cup ayam jerit. Satu-satunya mie dalam cup pakai rawit asli. Kuah pedasnya auto jerit. Juara sedapnya, juara rawitnya. Dari Wingsfood. Baru, Wis 24 Disinfecting Spray and Clean. Dengan ActiGuard, bunuh kuman, bakteri, jamur. Efektif melindungi permukaan. Disinfektan dan pembersih untuk semua permukaan. Wis 24 Disinfecting Spray and Clean. Wingscare. Kenapa sih pada jahat banget sama Molly? Itu kan baru tes kamera belakang. Coba kamera depannya dong. Boleh nganterin kamu pulang ya? Nina Persada selfie. Fiksi ini, Molly itu pacaran sama dua cowok yang dua-duanya ganteng plus tajir. Baru Soklin Lantai Sensasi Perfume Aromatik. Kini dengan Shine Lock and Fast Dry. Perfume boosternya menyebar, wangi penuh fantasi. Lantai terlindungi dari kuman. Soklin Lantai, wanginya tahan lama. Soklin Lantai Sensasi Perfume Aromatik. Wingscare. Makan laksa Singapura enak nih. Wah, baru mie sedap selection Singapura spicy laksa. Rasanya laksa Singapura beneran. Aromanya bikin gila. Mie-nya tebal, puas banget. Wah, laksa banget. Mantap habis. Kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Lo atur sendiri pedasnya. Laksanya beneran sedap. Mie sedap Singapura spicy laksa. Try it now. Dari Wingsfood. Yuk bersih-bersih rumah. Aku siap. Bangganya lihat anak-anak bantu bersihkan rumah. Walau terkena kotoran dan bakteri, gak perlu khawatir karena ada Rinso. Ampuh hilangkan noda bandel dan 3 kali efektif bunuh bakteri. Rinso anti noda, anti bakteri. 30 semifinalis The Next Presenter Liputan 6 telah melalui tahap wawancara. Penampilan, vokal, serta kemampuan dalam presenting dinilai Dewan Juri. Wawasan para peserta terkait isu terkini juga diuji. Dan inilah 10 finalis The Next Presenter Liputan 6.
Kami kembali hadir untuk Anda di Liputan 6 pagi. Saudara, Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bangka Belitung menggunakan helikopter mengejar sebuah kapal cepat di tengah laut perairan Muntok, Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Kapal yang diduga menyelundupkan barang ilegal dan biasa disebut kapal hantu itu melarikan diri dengan menerobos masuk hutan bakau. Aksi kejar-kejaran petugas Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bangka Belitung dengan sebuah kapal cepat ini terjadi di perairan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Petugas melakukan pengejaran karena diduga kapal ini tengah menyelundupkan barang ilegal dan kerap disebut sebagai kapal hantu. Namun awak kapal cepat ini tidak mau menyerah dan nekat menerobos masuk ke dalam hutan bakau. Kapal hantu masuk hutan, menabrak hutan. Nahkoda kapal sempat membuang sebuah barang ke laut sebelum melarikan diri di tengah rimbunnya hutan bakau di Tanjung Jati, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Petugas selanjutnya mengejar kapal para penyelundup menggunakan perahu nelayan. Barang bukti kapal hantu. Posisi kapal ada di Tanjung Jati, ada di dalam hutan bakau yang tadi sempat ditabrakkan oleh nahodanya. Kemudian mereka melarikan diri. Ini dari pantai kurang lebih 75 meter masuk ke dalam hutan. Petugas selanjutnya mengamankan kapal hantu ini sementara para ABK sudah melarikan diri. Petugas juga sudah menemukan barang bukti yang dibuang para pelaku namun belum bisa diangkat dari dalam laut. Agus Adam melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saudara, aparat Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah di daerah Brebes, Jawa Tengah yang dijadikan ladang ganja. Dari hasil penggerebekan kali ini, polisi berhasil menyita ratusan pot tanaman ganja. Ratusan pot tanaman ganja ini berhasil diamankan aparat Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Ratusan tanaman ganja ini disita polisi dari hasil menggerebek sebuah rumah di kawasan Brebes, Jawa Tengah. Oleh sang pemilik, tanaman ilegal ini ditaruh di lantai 2 rumahnya. Setelah melakukan penggerebekan, polisi membawa barang bukti ratusan pot tanaman ganja ke Polres Metro Jakarta Barat dengan menggunakan truk. Ya, saat ini dapat kami jelaskan bahwa kami telah mengamankan satu buah kebun ganja rumahan yang kami dapatkan di sebuah rumah di lantai 2, tepatnya lokasinya di daerah Brebes. Kemudian sudah kami amankan ke Mako. Sementara itu hingga kini polisi masih memburu pemilik rumah dan ratusan tanaman ganja yang berhasil kabur sebelum polisi datang. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Seorang copet yang tengah beraksi di kawasan Masjid Lama, Kota Palembang, Sumatera Selatan nyaris diamuk warga. Pelaku berhasil lolos dari amukan warga setelah polisi tiba di lokasi kejadian dan langsung mengamankan pelaku. Lelaki ini hampir saja menjadi sasaran amuk warga saat kepergok mencopet sebuah ponsel di kawasan Jalan Masjid Lama, Palembang. Beruntung dirinya bisa lolos dari amukan warga setelah polisi tiba di lokasi dan membawanya ke pos polisi Ampera. Tertangkapnya pelaku bernama Aldi ini bermula saat korban yang hendak menelpon temannya terkejut saat mendapati ponsel miliknya hilang dari kantong celana. Korban pun mencurigai pelaku yang berdiri tak jauh darinya. Saat itu korban melihat ponsel miliknya berada di kantong jaket pelaku. Terbuka jaketnya, tengok HP aku di sini ini nah. Ya kita kan bertanya dulu kan, soalnya punya aku ini. Tanya, Kak, HP aku kan itu. Tidak Kak, aku nemu nah Kak, langsung balik aja itu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sebuah ponsel milik korban. Setelah diperiksa di pos polisi, pelaku kemudian dibawa dan ditahan di Mapolsek Ilir Timur 1. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sempat dikabarkan menghilang seorang santri Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro di Magetan, Jawa Timur, ditemukan tewas di dasar jurang sedalam 30 meter. Setelah diidentifikasi, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak pondok pesantren. Setelah mendapat laporan warga, anggota TNI dan Polri langsung mendatangi lokasi kejadian yang berada di kawasan hutan Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.
Disinilah korban bernama Muhammad Fatir terakhir kali terlihat dan dikabarkan jatuh ke jurang sedalam 30 meter pada Sabtu malam. Setelah menyusuri sungai yang berada di dasar jurang, polisi dan anggota TNI akhirnya berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban pun langsung dievakuasi dan dibawa menepi. Mungkin mainnya di atas, jadi dia terjatuh ke jurang gitu. Terpeleset atau gimana mungkin? Terpeleset, dimungkinkan terpeleset karena lokasinya itu curam. Kalau dia sudah terpeleset, dia sudah tidak bisa, ini akhirnya terjatuh ke jurang dan bawahnya batu-batu. Dari hasil identifikasi, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jasad korban pun langsung diserahkan ke pihak pondok pesantren. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Saudara, bagi Anda yang berada di beberapa daerah di Indonesia, saatnya rekan-rekan kami akan menyapa dan menyampaikan informasi regional dari daerah Anda. Dan bagi Anda di luar daerah tersebut, kami akan kembali dengan informasi. Mulai Senin ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba lintasan khusus road bike di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Baru parfum terbaik dari Molto. Pancarkan aura percaya diri dari wangi mewah bunga khas Indonesia. 5 kali wangi tahan lama. Harum memukau sepanjang hari, tampil mempesona setiap saat. Molto Perfume baru dengan harga spesial. Cobain Supermi Nutrimi baru. Dapat enaknya rasa steak ayam, dapat baiknya brokoli di dalam mie, dan baiknya kaldu jamur yang gurih. No kompromi. Baru Supermi Nutrimi, pilihan lebih sehat. Bayangkan cermin ini adalah mulut kita. Karena gizi hanya 20% dari mulut, bakteri bisa sembunyi di bagian lainnya. Baru Pepsodent Complete 8. Kurangi 99% bakteri pada gigi, lidah, pipi, dan gusi. Lindungi seluruh gigi dan mulut. Inovasi baru, Soclean Antisep. Deterjen plus protection. O2 Active Power, Optima bunuh kuman bakteri sampai tuntas. Melindungi hingga 48 jam. Soclean Antisep, beda dari deterjen biasa. Wingscare. Kenapa sih pada jahat banget sama Molly? Itu kan baru tes kamera belakang. Coba kamera depannya dong. Boleh nganterin kamu pulang ya? Nina Persada, selfie. Fiksi ini, Molly itu pacaran sama 2 cowok yang dua-duanya ganteng plus tajir. TV Polytron semakin menggelegar. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok! WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun, efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Bersihkan hanya pakai sabun muka, yakin tak bersisa. Tuh masih ada sisa makeup dan kotoran. Pond's Vitamin Micellar Water. Angkat makeup, bersihkan kotoran, cerah ternutrisi dengan vitamin. Tak ada lagi sisa makeup. Kemasan mini hanya Rp10.000. Laper nih. Ibu bijak, pilih mie gelas sehat. Tanpa pengawet, tanpa pewarna sintetis. Mie gelas bakso. Mie-nya lembut dan enak. Kuahnya tanpa pewarna. Mie gelas, gak cuma enak, tapi juga sehat buat anak. Pengen kopi tapi nggak bisa? Ambil aja Kopiko Blister. The Magic of Pocket Coffee. Kopiko Blister. Kenceng aroma kopinya. Rasa kopinya ngejreng. Dicetak aja. Kopiko, The Magic of Pocket Coffee. Ibu, mungkin aku kotor. Iya nak, yuk kita cuci dulu. Ku yakin Sahaja deterjen membersihkan dengan menyeluruh, bersih, harum, dan lembut untuk kulitnya. Baru Sahaja deterjen dan pelembut. Hey guys. Berawal dari paduan es krim coklat 2 rasa yang creamy, saus dan butiran coklat dalam wafer cornernya. Cornetto Black and White, cuma 5.000. Dimanapun PDKT-nya, Cornettoin aja.
dari 10 anak di Indonesia menderita gigi berlubang. Sikat gigi dengan Pepsodent melawan bakteri dan memperbaiki lubang kecil tak kasat mata sebelum berkembang menjadi gigi berlubang. Karena setiap senyuman begitu berarti. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Bete di rumah terus, sikat Pomi pedes geledek goreng dan doer kuah. Pedesnya gak bosenin, bikin seru, bikin nagih, bete gak lagi. Pomi pedes geledek goreng dan doer kuah, pedesnya bikin seru. Baru Wis 24 Disinfectant Spray Surface and Air dengan ProGuard, bunuh kuman, bakteri, jamur di permukaan dan udara. Semua terlindungi dengan Wis 24 Disinfectant Spray Surface and Air. Wingscare. Bagi saya, keperawatan itu sangatlah berharga, sangat mulia. Kalau itu pun diambil daripada saya, bagaimana hidup saya? Saya tidak yakin dengan diri saya. Saya kehilangan akal sehat. Jalan saya buntu. Dan yang ada di pikiran saya hanyalah mengakhiri semua dengan cara bunuh diri. Bahaya. Taat protokol kesehatan saja tidak cukup. Kuman bakteri menempel di pakaian. Baru, Soclean Anti-Cell. Deterjen plus protection dengan inovasi O2 Active Power. Efektif bunuh kuman dan bakteri, membersihkan sampai serat kain terdalam. Perlindungan 48 jam anti bau. Pakaianku, second skinku. Kulindungi dengan deterjen plus protection yang ahli membunuh kuman bakteri. Soclean Anti-Cell. Perlindungan dari kuman bakteri dengan kesegaran 48 jam. Wingscare. Makan laksa Singapura enak nih. Wah, baru Mie Sedap Selection Singapura Spicy Laksa. Rasanya laksa Singapura beneran. Aromanya bikin gila. Mie-nya tebal, puas banget. Wah, laksa banget. Mantap habis. Kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Lo atur sendiri pedasnya. Laksanya beneran sedap. Mie Sedap Singapura Spicy Laksa. Try it now. Dari Wingsfood. Eukaliptus sudah sangat dikenal memiliki banyak manfaat. Baru, Super Sol Karbo Wangi Eukaliptus. Efektif bunuh kuman dan bakteri yang menyebar di tiap permukaan. Aroma segarnya bikin nyaman. Super Sol Karbo Wangi Eukaliptus baru. Super Solution. From the field thus far. Baru, Soclean Lantai Sensasi Perfume Aromatik. Kini dengan Shine Lock and Fast Dry. Perfume boosternya menyebar, wangi penuh fantasi. Lantai terlindungi dari kuman. Soclean Lantai, wanginya tahan lama. Soclean Lantai Sensasi Perfume Aromatik. Wingscare. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok! WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru, Wis 24 Disinfecting Spray and Clean. Dengan ActiGuard, bunuh kuman, bakteri, jamur. Efektif melindungi permukaan. Disinfektan dan pembersih untuk semua permukaan. Wis 24 Disinfecting Spray and Clean. Wingscare. Makan laksa Singapura enak nih. Wah, baru Mie Sedap Selection Singapura Spicy Laksa. Rasanya laksa Singapura beneran. Aromanya bikin gila. Mie-nya tebal, puas banget.
Wah, waktu banget. Mantap habis. Kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Lo atur sendiri pedasnya. Laksanya beneran sedap. Mie sedap Singapura Spicy Laksa. Try it now. Dari Wingsfood. Tidak ada yang bisa menghentikan kita ataupun rambut kita. Baik itu polusi, terik matahari, atau panas. Sunsilk Black Shine baru dengan 5 bahan alami, rambut hitam jadi segar, harum, dan bebas lepek. Membuatmu tak terhentikan. 30 semifinalis The Next Presenter Liputan 6 telah melalui tahap wawancara. Penampilan, vokal, serta kemampuan dalam presenting dinilai Dewan Juri. Wawasan para peserta terkait isu terkini juga diuji. Dan inilah 10 finalis The Next Presenter Liputan 6. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, melonjaknya kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah membuat antrian pasien tak terhindarkan. Ya, meski demikian, ajakan pemerintah Kudus untuk tetap di rumah selama 2 hari libur mengurangi penularan COVID-19 masih banyak yang mengabaikannya. Tak kuasa menahan tangis, seorang wanita memohon pihak rumah sakit segera menyediakan ruangan bagi suaminya. Namun begitu permohonannya tak bisa segera dikabulkan. Ruang IGD yang hanya bisa menampung 30 pasien itu penuh dengan mereka yang tengah menunggu hasil tes PCR. Nasib serupa dialami Eko. Eko yang tengah mengalami batuk dan sesak nafas pun hanya bisa terbaring lemah di kursi area lobi rumah sakit. Iya, sudah tadi pagi kok ya. Belum. Ya sudah lama, berapa jam ya? Rumah sakit lainnya sudah kemarin nge-grab 2 kali kok, Mas. Penuh semua. Kepanikan dan tangis air mata menjadi pemandangan baru yang kini terjadi hampir setiap hari di RSUD Dr. Lukmono Hadi. Segala upaya dikerahkan agar pasien dapat ditampung dan mendapat perawatan yang layak. Jadi memang arahan dari Kemenkes itu kita diharapkan sampai 200 ya, kami janjikan siap tetapi bertahap ya. Dari 138 tambah lagi hari ini 31 ya, 41 ruang tempat tidur ya. Yang langsung dari ini juga diisi. Jadi yang ada di IGD mulai bisa terurai ya. Untuk menekan penyebaran COVID-19 yang semakin merajalela di Kudus, Bupati Kudus mengeluarkan kebijakan mengajak masyarakat selama 2 hari untuk tetap di rumah saja. Masyarakat Kabupaten Kudus yang tidak memang penting, mobilitas dikurangi dan tidak usah keluar rumah dulu. Namun sayang, pantauan Minggu pagi masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah, bahkan membuat kerumunan. Petugas yang berpatroli pun tak bisa berbuat banyak selain mengingatkan warga memakai masker dengan benar. Arif Nur dan Yulianto melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah.